kalau kita sebagai bangsa besar bisa menyelesaikannya lebih baik, lebih cepat, maka kita adalah kontributor penyelesaian pandemi di dunia. Maka dari itu komunikasi publik kepada masyarakat Indonesia itu kunci. Tugas ini adalah merupakan suatu kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu kehormatan bagi kami. Artinya kami tegaskan ke seluruh anggota bahwa kita berangkat ini adalah suatu kehormatan. Dari Bapak Kapolres kami waktu itu menyampaikan, para Kapolsek mari berinovasi dan bekerja yang bisa bermanfaat. Nah, kebetulan kami bisa memasak, akhirnya kami melakukan kegiatan ini memasak. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with Permasalahan pandemi COVID-19 tidak hanya milik tenaga kesehatan semata. Penyebaran informasi dan edukasi seputar COVID-19 pun amat penting. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat seharusnya dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait perkembangan COVID-19. Di balik proses penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini, kehadiran juru bicara serta tim penghimpun data dan informasi Satgas Penanganan COVID-19 memiliki peran sentral. Vaksin yang nanti digunakan haruslah memiliki emergency use of authorizations dari Badan POM. Tidak berhenti pada penyampaian informasi, mengedukasi masyarakat dalam menjalani tatanan baru di era pandemi terus disampaikan agar terbangun literasi COVID-19 di Indonesia. Jadi itu adalah kunci utama dalam rangka melawan penyakit ini. Karena yang melawan penyakit ini adalah seluruh masyarakat. Maka mengkomunikasikan tentang penyakit ini jadi sangat penting kepada masyarakat. Kalau kita nggak efektif, maka penanganannya akan lama. Tapi kalau komunikasinya efektif, bisa diterima oleh masyarakat luas untuk melakukan langkah yang terbaik, maka penanganannya menjadi lebih cepat tercapai. Dimanapun itu di dunia. Karena masalah ini masalah pandemi, bukan hanya masalah di Indonesia saja. Tim data dan informasi Satgas Penanganan COVID-19 juga memiliki peran yang tak kalah penting. Mereka bertugas menghimpun data serta menganalisa berbagai informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan penanganan COVID-19. Tidak hanya berkutat dengan angka naik turunnya kasus COVID-19 secara nasional, tim ini juga menyisir beragam data non-kesehatan, seperti perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi. Untuk bidang data dan IT, tim inti yang selalu setiap hari datang ke Satgas Penanganan COVID ini ada 5. Ada saya, ada Ketua Subbidang Pengelolaan Data, ada juga Ketua Subbidang untuk Analisis dan Pelaporan. Ada lagi yang bekerja WFH ini, satu tim dari teknis, karena kan kita bukan hanya melahirkan analisis, tapi juga mengembangkan sistem dan juga memperkuat infrastruktur. Jadi ada tim IT juga nih yang kerjanya tektokan sekali dengan kita, yang harus paham, oke, dari perspektifnya kesehatan masyarakat kita mau melihat ini. Gimana caranya dapat langsung keluar hasilnya dengan otomatis tanpa harus menggunakan perhitungan manual. Bagaimana menggunakan machine learning dan artificial intelligence untuk membantu kita nih untuk membuat gambaran prediksi. Ini semua juga dibantu oleh tim IT. Tim data dan informasi Satgas Penanganan COVID-19 dibantu oleh tim IT untuk membuat prediksi dan analisis data. Tim IT juga bertugas mengembangkan sistem informasi terintegrasi Satu Data COVID-19 Nasional. Data yang dihimpun dan diolah berasal dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang kemudian disampaikan kepada publik melalui Satgas Penanganan COVID-19. Setiap hari berkutat dengan data, grafis maupun angka.
bukan menjadi perkara yang mudah. Tim ini tak kenal lelah memproses data dari berbagai sumber seperti Kementerian Kesehatan, Polisi, TNI, hingga Duta Perubahan Perilaku. Data yang terkumpul bisa mencapai lebih dari 1 juta per harinya. Tekanan pekerjaan untuk dapat bekerja dengan cepat dan tepat menjadi salah satu tantangan tim data dan informasi. Hasil dari pekerjaan tersebut dapat dilihat setiap harinya oleh masyarakat luas melalui portal resmi Satgas Penanganan COVID-19 yang secara rutin diperbaharui. Terkadang untuk pengumpulan data ini perlu waktu yang tidak sebentar gitu, dan kita pure menerima data dari Kementerian Kesehatan. Terkadang menunggu data untuk masuk, data individual ini memang butuh waktu untuk di-cleaning, diverifikasi, karena datanya levelnya individual. Jadi biasanya baru kita update, dapat update-nya itu lewat tengah malam. Ketika sudah ada mulai, misalnya besoknya ada rapat koordinasi, ini udah harus siap-siap nih. Seluruh tim berjibaku melahirkan analisis-analisis untuk siap dikeluarkan untuk pengambilan kebijakan maupun hasil diskusi. Apa sih yang prioritas harus kita bahas? Misalnya libur panjang, ketersediaan tempat tidur bagaimana? Kenaikan kasus di sebuah daerah gimana? Apakah cukup atau tidak? Itu yang akan didiskusikan berdasarkan data. Bahwa terus meningkatnya angka kasus positif ini menandakan bahwa Tim jubirlah yang diberi mandat untuk menginformasikan analisa data tersebut ke masyarakat. Tim jubir COVID-19 juga memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat mengenai perkembangan seluk-beluk COVID-19. Kita harus mempunyai satu narasi yang sama dari pemerintah supaya tidak kita harus membuat itu efisien. Maka dari itu apa yang kita sampaikan narasi umumnya itu harus dipahami oleh berbagai kementerian lembaga. Tim juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 tidak hanya terdiri dari ahli komunikasi, tetapi juga sejumlah pakar di bidang kesehatan masyarakat, hukum, biologi, hingga kedokteran. Informasi yang dihimpun dari beragam sumber ilmu ini kemudian diolah agar lebih mudah disampaikan dan diterima masyarakat umum. Kita set agenda, kita berikan informasi lebih awal kepada masyarakat, sehingga semua belajar bersama-sama. Kemampuan bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ditentukan banyak pihak. Tidak hanya dari pihak pemerintah dan tenaga kesehatan, yang terpenting adalah masyarakat. Peran mereka itu sangat penting, karena memang masyarakat, ya terutama di daerah, mereka akan cenderung mendengarkan tokoh-tokoh daerahnya, baik melalui dakwah maupun lewat khotbah yang disampaikan di masjid-masjid, di musola, mungkin juga ada pengajian, mungkin ya di situ disampaikan pesan-pesan terkait dengan kedisiplinan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan. Kami sangat mendorong mereka untuk menyampaikannya bukan saja dengan cara konvensional, tetapi sekarang kan sudah era sosial media, sehingga kami mendorong dan mulai dengan memberikan contoh, yaitu dengan membuat video-video pendek. Tim data dan informasi serta juru bicara Satgas COVID-19 akan selalu berjibaku dalam senyap dengan terus mengumpulkan dan menganalisa data serta menyebarkan informasi ter-up-to-date sebagai langkah penanganan COVID-19 di Indonesia. Data dan informasi dari beragam sumber ilmu itulah yang menjadi aset berharga dalam menentukan langkah dan strategi penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Tidak hanya kini, tapi juga di masa depan. Tugas ini adalah merupakan suatu kepercayaan. Ya. Kepercayaan adalah suatu kehormatan bagi kami. Artinya kami tegaskan ke seluruh anggota bahwa kita berangkat ini adalah suatu kehormatan. Di balik Debrina dan tenaga medis relawan lainnya di Rumah Sakit Darurat COVID-19, ada sosok Letnan Kolonel M. Arifin selaku pengendali tim medis dan paramedis.
Letkol M. Arifin sebelumnya juga telah diberi mandat mengelola tenaga medis di Natuna dan Pulau Sebaru, tempat karantina warga Indonesia yang dipulangkan dari luar negeri. Tugas ini adalah merupakan suatu kepercayaan. Ya. Kepercayaan adalah suatu kehormatan bagi kami. Artinya kami tegaskan ke seluruh anggota bahwa kita berangkat ini adalah suatu kehormatan. Begitulah cara pria kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah itu menguatkan tim medis. Ia sadar betul akan pentingnya mengayomi para anggota timnya yang berasal dari beragam latar belakang. Walaupun pertama mungkin memang rasa takut ada pasti. Anak buah kami di lapangan pasti juga menyampaikan juga ketakutan itu, tapi akan tergerus dengan sendirinya. Dengan semangat dan jiwa kemanusiaan itu akan hilang dengan sendirinya. Kedisiplinan saat memasuki zona merah, ia tekankan kepada tim medis dan paramedis. Layaknya strategi perang, bagi Arifin, pasukan harus benar-benar menerapkan disiplin dalam melawan musuh tak kasat mata ini. Satu-satunya tameng tenaga medis adalah alat pelindung diri atau APD. Tim medis di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini menjalani pemeriksaan kesehatan 7 hari sekali. Hal ini untuk memastikan tidak ada tim medis yang terpapar COVID-19. Kalian tidak boleh macam-macam, ini adalah memang kita anggap ini memang senjata biologi. Virus adalah senjata biologi buat kita, buat tentara. Artinya walaupun itu pandemi, wabah, tapi kita menganggap itu adalah memang biological weapon. Artinya kita tidak macam-macam menangani ini. Perlu equipment khusus ya, APD. Senjata kita adalah di sini APD, alat pelindung diri. Ada prosedur khusus yang sangat ketat dan wajib diterapkan tim medis dan paramedis ketika berada di zona merah. APD harus dikenakan dengan tepat. Tak ada toleransi sebab hanya APD memisahkan tenaga medis dari virus corona. Ibarat mengantisipasi peluru yang sewaktu-waktu dapat menembus. Kelengkapan dan kepatuhan dalam memakai APD adalah kunci keselamatan tim medis saat memasuki zona peperangan. Celah sekecil lubang jarum sekalipun harus mereka pastikan tertutup agar benar-benar aman. APD hanya dapat digunakan satu kali. Karena ketersediaannya terbatas, tak jarang tim medis dan paramedis terpaksa menahan buang air. Mereka juga tak dapat mengganti pakaian saat beribadah. Tak pula dapat membukanya kala ingin beristirahat. Mereka baru dapat melepas APD setelah jadwal perawatan pasien usai. Saat melepas APD pun, proses dekontaminasi harus benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur. Melepas APD harus sesuai urutan, agar tak ada celah bagi virus untuk menyelinap masuk. APD yang sejatinya steril tentu menjadi tak berguna bila tak didukung perilaku steril pemakainya. Perjuangan yang tidak main-main karena nyawa menjadi taruhan. Ketegasan Arifin yang berlatar belakang pendidikan kedokteran gigi ini dinilai penting oleh salah satu dokter relawan COVID-19. Kalau saya sebagai seorang dokter sipil, saya merasa sangat bahagia di sini karena Bapak Dokter Arifin memberikan teladan yang sangat baik bagi kami. Jadi setiap inspirasi kami itu beliau dengarkan, walaupun terkadang beliau tanpa memandang, itu mau dokter, perawat, petugas lainnya, beliau mendengarkan semua aspirasi kami dengan baik. Dan bukan hanya mendengarkan, beliau juga menindaklanjuti dan juga bahkan memberikan saran yang baik supaya kami bisa menjaga kesehatan mental maupun kesehatan fisik kami dan juga keamanan kami di dalam. Para relawan acap kali diberi pencerahan bahwa rasa kemanusiaan yang memanggil mereka merupakan langkah patriotik yang menjadi peluang mereka mendulang ilmu. Tim medis di Wisma Atlet ini kan tentunya beragam latar belakang pengalaman dan tidak semuanya yang terbiasa dengan kondisi sulit. Seperti apa menguatkan mereka selama ini di sana, Dok? Karena kasus ini saya selalu sampaikan, belum tentu 100 tahun ke depan ada kasus seperti ini. Jadi ini ambil suatu positif. Kalian bisa mengambil ilmunya di sini, kesempatan untuk mengambil ilmu di sini. Meski tim medis kerap dianggap sebagai garda terdepan, pria kelahiran 1975 itu dengan tegas menyerukan bahwa kunci utama menghentikan pandemi ada di tangan masyarakat. Karena sejatinya bukan kami yang menjadi garda terdepan berjuang itu sebenarnya. Sebenarnya masyarakat yang di luar sana, mereka adalah garda terdepan untuk menghentikan virus ini.
ya mereka masyarakat luas itu untuk mengikuti arahan pemerintah. Itu dari Pak Udiono sendiri memang merapat ke kita, mungkin prihatin ya teman-teman di puskesmas yang super ekstra, dan padahal memang fisiknya harus bagus. Jadi karena keprihatinan beliau mungkin ya, beliau merapat ke puskesmas, masakin buat kita-kita. Siapa sangka sosok inspiratif dalam mencegah penyebaran dan mempercepat pemulihan COVID-19 bisa dijumpai di mana saja. Seperti yang bisa dijumpai di sebuah pasar di Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah ini. Selepas tugasnya di kantor, Kapolsek Kecamatan Bawang, Ajun Komisaris Polisi SS Udiono berkeliling pasar untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Kami Kapolsek Bawang, minta tolong bila ibu mau tindak kemana-mana harus pakai masker. Nah, pinter pakai masker. Terus kalau cuci tangan pakai air yang mengalir, dan jaga jarak. Panjang umur, berkah barokah semuanya. Amin. Yang jualan laris lancar. Amin. Lombok Tengis. Tidak hanya itu, Udiono juga menyalurkan hobi memasaknya untuk berbagi manfaat. Usai sosialisasi protokol kesehatan, Udiono menyempatkan diri untuk berbelanja sayur mayur dan bahan lauk. Bukan untuk pribadi, namun untuk dimasak dan dibagikan kepada warga terdampak pandemi dan tenaga medis di Kecamatan Bawang. Bagi para pedagang di pasar ini, Udiono adalah sosok yang membanggakan. Kali ini Udiono memasak sop ikan patin lengkap dengan tahu tempe. Dengan tangannya sendiri, Kapolsek Bawang ini memasak 35 porsi untuk makan siang tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Bawang. Sejak didera pandemi, anggota kepolisian dibantu masyarakat merintis kegiatan sukarela memasak atau dapur umum. Kegiatan ini juga bagian dari menjalankan instruksi Kapolres Banjarnegara, Jawa Tengah yang meminta seluruh anggota polisi mendedikasikan keahliannya untuk membantu masyarakat. Bagi Udiono, inilah saatnya memanfaatkan keahlian memasaknya untuk kepentingan orang banyak. Kegiatan Udiono ini mendapatkan apresiasi berbagai pihak, seperti para tenaga medis di Puskesmas Bawang. Bagi para tenaga medis, makanan matang dari Udiono bukan hanya sebagai penghilang lapar, tapi suntikan semangat di tengah tuntutan pekerjaan beresiko. Itu dari Pak Udiono sendiri memang merapat ke kita, mungkin prihatin ya teman-teman di puskesmas yang super ekstra, dan padahal memang fisiknya harus bagus. Jadi karena keprihatinan beliau mungkin ya, beliau merapat ke puskesmas, masakin buat kita-kita. Udiono punya prinsip bahwa jika kita memberi kemudahan pada orang lain, maka kelak kita pun akan mendapatkan kemudahan. Inilah dasar pemikiran Udiono untuk bergerak sendiri sejak awal. Mulai dari belanja ke pasar, kemudian mengolah masakan, hingga menyajikan masakan pun dilakukannya sendiri. Bahkan untuk memasak 30-40 porsi prasmanan, Udiono tidak ragu merogoh kocek pribadinya. Karena ini kita punya dua puskesmas kami lakukan, kalau puskesmas ini kita lakukan 3 hari sekali. Itu saya lakukan rutinitas. Nanti kita bergantian di kecamatan, di balai desa, ataupun di tempat pemulung pun kami lakukan. Udiono tidak menyangka hobi memasaknya dapat menjadi ladang amal dan dapat menjadi media berbagi di tengah pandemi. Udiono berharap agar tenaga medis selalu dalam keadaan kenyang dan tetap semangat saat mengemban tugas menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menggunakan masker dan juga kelengkapan diri helm. Terima kasih yang belum
saat sulit, sosok-sosok pahlawan seperti Udiono bisa bermunculan di mana saja. Di Majalengka, Jawa Barat, aksi kepahlawanan di tengah pandemi juga muncul menjadi harapan warga. Jika pahlawan super punya mobil super, demikian juga mobil pahlawan yang satu ini. Ya, inilah penampilan baru mobil dinas Polsek Cigasong, Majalengka, Jawa Barat. Mobil dinas polisi ini telah disulap menjadi mobil sayur. Berbagai kebutuhan pokok diangkut menggunakan mobil dinas Polsek Cigasong. Hal ini bagian dari program yang dirintis oleh Kapolsek Cigasong, AKP Atik Suswanti, untuk membantu warga yang membutuhkan. Nah, itu diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan, kriterianya adalah yang kekurangan, yang terkena imbas dari COVID, yang tidak punya pekerjaan, ya yang jompo, intinya yang membutuhkan. Sekurangnya 70 paket sembako disiapkan Polsek Cigasong setiap minggu. Kegiatan ini dilakukan setiap Selasa dan dinamakan sebagai kegiatan berbagi Selasa Ceria. Untuk mengumpulkan paket berbagi ini, Polsek juga dibantu oleh pemerintah kecamatan dan dinas terkait di lingkungan sekitar Cigasong. Polsek juga membuka kesempatan kepada para dermawan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan berbagi bahan pokok ini. Dery Pramana memutuskan berbagi telur ayam dalam kegiatan ini. Setidaknya agar kebutuhan protein masyarakat dapat tercukupi meskipun dalam keadaan sulit di tengah pandemi. Alhamdulillah sih kalau masalah untuk memberi ini saya ikhlas karena untuk warga-warga kita juga, dan saya ya terima kasih juga untuk dibantu penyalurannya untuk Kapolsek Cigasong. Meski kegiatan di Polsek dan berbagi kebutuhan pokok ini menyita sebagian besar waktunya, Atik tetap memiliki waktu untuk keluarga. Menjadi seorang ibu rumah tangga dengan segala rutinitasnya tetap menjadi prioritas hidupnya. Pagi dari mulai jam 5, kemudian kegiatan mungkin juga ngasuh anaknya mungkin sebelum berangkat kerja. Jadi sehari kita sama-sama lah, sama juga seperti saya. Kegiatan berbagi sayur Selasa Ceria ini menjadi salah satu harapan bagi warga dalam menghadapi pandemi. Sedikit atau banyak bahan pokok yang dibagikan bukanlah yang terpenting bagi warga. Namun mereka bahagia karena masih ada rasa peduli, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain dalam menghadapi masa sulit. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan CNN Indonesia Heroes in association with